liquid. Dan itu akan terjadi, mantel akan merombos, makanya akan terjadi banyak gempa bumi. Oh, iya. Akan terjadi banyak letusan-letusan gunung berapi plastis. Ya tentu kita bisa selamat kalau kita tahu lokasi kita ada di mana. Iya. Jadi kalau dana untuk menyelamatkan diri. Jadi tanya bisa selamat ya, tentu bisa. Iya. Ya, oleh karena itu kita harus tahu ya, di mana zona-zona lemahnya, di mana kita akan berada. Dan Indonesia termasuk daerah yang zona lemah. Ya, kita lihat gunung api terbanyak, ada 128 gunung api aktif di Indonesia. Ada 400 gunung api di Indonesia dan 128 adalah aktif. Dan Indonesia masuk dalam jaringan gunung berapi apa gitu, saya lupa namanya. The Ring of Fire. Ring of Fire, ya. Kalau lihat Ring of Fire mulai dari Argentina, Chili itu gempa bumi. Iya. Ya. Lalu kita lihat Los Angeles, ya. Kita lihat Haiti, yang kemarin gempa bumi. Nanti kita akan lihat gempa bumi akan ada di Jepang, akan ada di Taiwan, akan ada. Karena itu adalah zona lemah. Ya, jadi kalau you mau menyelamatkan diri, ya you menyelamatkan diri di tempat-tempat yang bukan zona lemah. Iya, karena kalau kita lihat peta Indonesia kan, bahwa yang namanya gunung berapi itu berjejer-jejer dari Sumatera paling utara menuju Sumatera paling selatan, terus Jawa paling barat, Jawa paling timur, terus ke Bali, Lombok, wah. Ya, kalau Sulawesi juga lihat sampai Kaltara, Gunung Karangetang. Ya, memang itu zona-zona lemah. Satu-satunya tempat yang tidak ada gunung apinya atau kan satu-satunya ya tempat yang relatif aman yaitu di Kalimantan. Iya, pulau besar tanpa gunung api ya. Tanpa gunung api dan tidak ada tektoniknya di sana. Tapi apakah kalau kita lihat dari potensi alamnya, kawasan seperti itu kondusif bagi kehidupan manusia? Karena kan gunung api itu juga banyak manfaatnya kan sebenarnya. Betul, banyak manfaatnya, tapi juga manfaatnya itu tidak abadi, tidak selamanya. Ya, kita bisa memanfaatkan geotermalnya, ya. Dia kaya dengan mineral-mineral untuk pertanian, ya. Tapi itu ada lifetime-nya. Ketika terjadi malapetaka, itu bukan menjadi manfaat, menjadi mudarat. Betul. Menjadi mudarat. Dan satu hal lagi, mengapa kali ini menjadi sangat penting? Bumi mengitari matahari. Lalu kita punya namanya tata surya. Tata surya kita ini mengelilingi galaksi. Ya, jadi ada black hole, galaksi. Kalau bumi mengelilingi matahari 1 tahun berapa? 301 tahun ya, 365 hari ya. Kalau tata surya kita mengelilingi galaksi ini 260 juta tahun. Setiap 260 juta tahun titiknya sama. Nah, tidak akan waktu berapa lama lagi, kalau dihitung kira-kira tahun 2012-2013 ya, itu posisi antara ekuatornya bumi, matahari, dan galaksi itu berada dalam satu line. Artinya apa? Artinya kita akan menerima gelombang elektromagnetis yang demikian besar yang berasal dari galaksi. Artinya apa? Artinya dia akan mempengaruhi kehidupan di bumi dan di tata surya kita. Mengapa demikian? Seperti sekarang kita ditayangkan TV. Kenapa bisa ditayangkan TV? Karena ada gelombang elektromagnetik. Ya. Bayangkan kalau sekarang ada perubahan gelombang elektromagnetik, apa yang akan terjadi dengan sistem komunikasi kita? Kita punya otak kita ini ternyata ditutupi atau diselaputi dengan kristal-kristal magnetik. Kesadaran saya, kesadaran you itu karena dipengaruhi oleh magnetik yang ada di otak kita. Oleh karena itu listrik atau extreme low frequency itu mempengaruhi otak kita. Sekarang kalau kita mendapatkan dari galaksi yang demikian besarnya gelombang elektromagnetik itu, apa yang akan terjadi pada umat manusia kalau kita belum siap? Pertanyaan you, saya mungkin akan mengatakan, pasti nggak itu datang? Saya cerita dulu. Sekarang kita lihat matahari ya. Matahari you rasakan panas. Betul, Mas Gigin? Yang you rasakan panas, detik ini yang you rasakan panas, itu sudah dikirim kira-kira 8 menit yang lalu. Oleh matahari. Oleh matahari. Apa yang dikirim oleh matahari 8 menit yang lalu, baru you terima sekarang. Dan you kira, you menerima saat itu, you kira, saya langsung menerimanya. Enggak, you menunggu 8 menit. Jadi ketika you menerima itu dan terjadi katastrof di matahari, you tidak tahu, you baru tahunya 8 menit kemudian. Apa yang terjadi di galaksi kita, pusat dari galaksi, dari black hole,
Kalau mereka mengirimkan gelombang elektromagnetik, itu kira-kira 25.000 tahun jaraknya, 26.000 tahun. Jadi 26.000 tahun baru sampai ke sini. Jadi artinya apa? In a way, destiny kita udah ditentukan gitu. In a way gitu. Bahwa akan ada gelombang itu tidak bisa kita cegah. Nah, sekarang sains sudah bisa mengetahui itu. Dan kalau kita sudah mengetahui itu, masyarakat harusnya diberitahu. Jangan hanya untuk kelompok sains yang kecil, saintifik yang kecil yang tidak memberitahukan hal ini. Karena kalau kita diberitahu, kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Cuman kalau masalahnya masyarakat kita ini kan masih tergolong miskin pada umumnya dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kalau kita lihat data di Departemen Tenaga Kerja, 60% angkatan kerja kita tuh hanya berpendidikan pernah sekolah di SD. Nah ini kan jadi masalah tersendiri nih Pak, ya kan? Untuk menjelaskan suatu persoalan atau suatu ancaman universal yang sangat serius dan complicated. Sebenarnya tidak perlu disampaikan sebagai ancaman, ini harus disampaikan sebagai satu kesempatan. Sebagai kesempatan adanya kebangkitan spiritual sebenarnya. Kebangkitan spiritual. Saya ambil contoh demikian ya, konkretnya ya. Di otak kita ini kan ada magnetnya. Bumi juga ada magnetnya. Kalau kita lihat geomagnetik dari bumi ya di setiap tempat itu berbeda. Ya. Semakin besar geomagnetiknya, ya, semakin besar, maka semakin kuat daya tariknya. Nah, satu kajian menunjukkan negara seperti Rusia, dia mempunyai geomagnetik yang sangat besar. Artinya apa? Masyarakatnya sangat terikat dengan value di sana, sangat susah berubah. Semakin besar geomagnet di satu tempat, semakin susah berubah masyarakatnya, pola pikirnya. Semakin konservatif. Semakin konservatif, susah berubah. Ya. Sebaliknya kalau kita lihat di Israel dan di Timur Tengah, geomagnetiknya kecil sekali. Artinya apa? Artinya alam memberikan kemungkinan perubahan sedemikian besar. Makanya kita lihat sekarang di sana bergolak terus, ribut terus sepanjang masa. Alam bukan mengatakan bahwa you harus ribut atau damai. Terserah you, choice-nya mau apa. Oke, menarik sekali ini Pak Richard. Tapi pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena